Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung kesiapan dan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Presiden juga meninjau ruangan konferensi pers yang terletak di halaman belakang Hotel Bintang Flores. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau media center konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 9 Mei 2023. Di media center, Presiden menyapa para awak media yang tengah bekerja dan juga menyapa para petugas operasional media center. Tidak luput, Presiden juga memeriksa ruangan konferensi pers yang terletak di belakang Hotel Bintang Flores. Selain itu, Presiden juga memeriksa lokasi tempat jamuan makan para jurnalis. Presiden merasa perlu mengetahui makanan yang disajikan bagi para awak media yang meliput perhelatan KTT ke-42 ASEAN 2023. Sebelum menyambangi media center, Presiden Joko Widodo terlebih dahulu meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Komodo yang dijadikan rumah sakit rujukan selama penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN 2023. Dalam konferensi persnya, Presiden menyampaikan bahwa RSUD Komodo dibangun dengan bantuan dari Kementerian Kesehatan, baik dari sisi gedung maupun peralatannya untuk menangani sejumlah penyakit berat seperti kanker, jantung maupun stroke dan lainnya. Meskipun peralatan dari RSUD Komodo dinilai sudah sangat bagus dan cukup lengkap, namun Presiden Joko Widodo memberikan catatan penting terkait penambahan dokter spesialis dan meminta Kemenkes serta RSUD Komodo untuk segera mengejar kekurangan dokter spesialis tersebut agar nantinya masyarakat setempat tidak perlu berobat ke luar kota. Ini memang bantuan dari Kementerian Kesehatan, di sini peralatan, gedungnya, semuanya dari Kementerian Kesehatan. Kita habis berapa total? 220-an miliar. Dan kalau kita lihat tadi peralatan sudah sangat bagus untuk kanker, untuk jantung, stroke, semuanya ada. Tetapi memang problemnya ada di masih kekurangan dokter spesialisnya. Ini nanti yang segera akan dikejar oleh Kementerian Kesehatan juga oleh RSUD Komodo agar semuanya komplit. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta partisipasi media untuk menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN 2023. Menteri Johnny berharap bahwa seluruh informasi KTT ke-42 dapat diterima, dapat disebarkan dengan cepat dan baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak para jurnalis dan media untuk menyebarluaskan informasi terkait keketuaan ASEAN Indonesia pada seluruh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Menkominfo usai meninjau media center KTT ke-42 ASEAN 2023 di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Senin 8 Mei 2023. Dalam keterangannya, Menkominfo menjelaskan, fasilitas infrastruktur digital dan telekomunikasi di media center sudah tersedia dengan baik. Bahkan, mitra operator seluler yakni Telkomsel juga telah menambahkan Base Transceiver Station atau BTS dalam jumlah banyak yang diharapkan dapat memudahkan awak media dalam berpartisipasi menyukseskan KTT ASEAN 2023. Hingga Senin 8 Mei 2023, tercatat sebanyak 448 media telah terdaftar dan terverifikasi panitia KTT ke-42 ASEAN, meliputi media luar negeri yang berdomisili di Indonesia sebanyak 76 media, 45 media dari luar negeri, 150 media nasional, 122 DIO, dan 53 host foto dan broadcast. Secara keseluruhan, media center untuk KTT ASEAN 42 ini sudah siap. Baik dari fasilitas-fasilitas ruang kerja, tersedianya fasilitas LAN yang memadai untuk membantu media, ya, jurnalis bisa melakukan komunikasinya dengan cepat, sudah tersedia bandwidth-nya cukup, ya. Dari sisi fasilitas infrastruktur digital dan telekomunikasinya juga bahkan sudah tersedia dengan baik.
Dalam pertemuan pejabat senior ASEAN atau Asian Senior Official Meeting, Sidarto Reza Suryodipuro, SOM Leader Indonesia selaku Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri mengungkapkan, selain prioritas keketuaan ASEAN, pertemuan pejabat senior ASEAN juga membahas sejumlah aplikasi hubungan eksternal ASEAN. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidarto Reza Suryodipuro saat press briefing di Media Center KTT ke-42 ASEAN mengatakan, pertemuan pejabat senior ASEAN atau Asian Senior Official Meeting atau SOM yang digelar Senin 8 Mei 2023 di The Golomori Convention Center Labuan Bajo telah membahas prioritas keketuaan ASEAN Indonesia 2023 serta persiapan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri negara ASEAN dan pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN. Pertemuan senior officials tadi kita membahas tentang prioritas ASEAN, termasuk dari kita menyepakati berbagai kesepakatan untuk nanti direkomendasikan kepada para Menlu. Sifatnya agak prosedural, jadi ini lebih pada proses dan mekanisme. Tapi intinya, esensinya adalah merekomendasikan kepada para pemimpin apa yang akan mereka putuskan nantinya. Aplikasi aksesi perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara oleh Arab Saudi, Panama, dan Spanyol, rencana penyelenggaraan KTT ASEAN Kanada, Asian Gulf Cooperation Council, dan konferensi Asian Shared Civilization Values juga turut menjadi topik pembahasan dalam pertemuan tingkat Menlu ASEAN atau SOM. Selain SOM, telah diselenggarakan pertemuan Asian Coordinating Council Working Group on Timor Leste. Kedua pertemuan dihadiri oleh 11 negara anggota ASEAN, termasuk Timor Leste sebagai anggota secara prinsip. Menurut Dirjen ASEAN Sidarto, terkait keanggotaan Timor Leste telah dibahas peta jalan yang memuat unsur penting seperti instrumen hukum, skema kontribusi finansial, dan penguatan kapasitas aparatur sipil negara Timor Leste dalam rangka mempersiapkan negara tersebut untuk menuju partisipasi penuh di ASEAN. Di sini senior officials sepakat untuk merekomendasikan roadmap bagi keputusan dari ASEAN Coordinating Council yang bertemu besok. Dan kalau ASEAN Coordinating Council mengesahkan, maka itu akan diteruskan ke KTT untuk di-adopt dan menjadi keputusan. Intinya akan meletakkan, mengidentifikasi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan Timor Leste hingga keanggotaan penuh. Dan keanggotaan penuh itu akan ditandai dengan penandatanganan instrumen aksesi oleh Timor Leste terhadap piagam ASEAN. Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh tiba di Indonesia dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Pham Minh Chinh lantas disambut oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh di sela-sela rangkaian KTT ke-42 ASEAN di Hotel Merauke, Labuan Bajo, Selasa 9 Mei 2023. Presiden Jokowi menyambut PM Chinh di lobi Hotel Merauke dan kedua pemimpin saling berjabat tangan sebelum memeluk satu sama lain. Keduanya lalu berbincang di balkon pelataran dalam hotel yang menghadap ke perairan Pelabuhan Labuan Bajo. Presiden Joko Widodo lantas mengajak Perdana Menteri Chinh untuk kembali masuk ke dalam dan berfoto bersama di depan latar dengan ilustrasi logo keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Selanjutnya, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Chinh melakukan pertemuan bilateral dengan didampingi sejumlah delegasi masing-masing untuk membicarakan potensi kerjasama kedua negara. Sebelumnya, kedua negara telah menandatangani 3 nota kesepahaman saat Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Presiden Vietnam di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 22 Desember 2022 lalu. Nota kesepahaman tersebut meliputi kerjasama penanggulangan terorisme, zat psikotropik dan prekursornya, serta kerjasama di bidang energi dan sumber daya mineral. Myanmar absen dalam konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN. Kehadiran tersebut dikonfirmasi langsung oleh Dirjen IKP Kemenkom Info Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong.
Pertemuan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur mulai berlangsung hari ini, Selasa 9 Mei 2023. Para pemimpin negara dari 11 anggota ASEAN akan hadir memulai puncak tahunan mereka tanpa keikutsertaan Myanmar. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong memastikan perwakilan negara Myanmar tidak hadir dalam acara puncak konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN. Dirjen Usman mengatakan, Indonesia sebagai ketua ASEAN telah mengundang perwakilan non-politik Myanmar, namun Myanmar mengatakan tidak akan hadir. Meski demikian, Indonesia sebagai ketua sekaligus tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN akan tetap menyiapkan meja konferensi lengkap dengan bendera Myanmar. Kalau 11, ya 2 yang tidak hadir, 2 tidak hadir artinya kepala negaranya. Ya, tetapi kalau Thailand diwakilkan oleh wakil Perdana Menterinya, Myanmar tidak hadir. Walaupun kita undang di level pimpinan di bawahnya, ya mereka menyatakan tidak hadir, tetapi kita tetap siapkan meja dan benderanya begitu. Usman menambahkan, selain kedua negara tersebut, negara anggota ASEAN lain akan hadir dengan pimpinan negara sebagai perwakilannya. Mayoritas pimpinan negara dijadwalkan tiba di Labuan Bajo pada tanggal 10 dan 11 Mei mendatang. Sebagai informasi, rangkaian pertemuan KTT ASEAN akan dilanjutkan dengan Asian Foreign Minister Meeting setelah sebelumnya digelar pertemuan Komite Permanent Representative to Asian Senior Official Meeting. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.